Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Amma ba'd. Saudara-saudara, sidang bedah materi Jumat pagi yang cerah ini, pada kali ini kita akan membahas judul menyambut bulan puasa Ramadan dengan tema atau subtema pengertian puasa. Kedua, khutbah Rasulullah menyambut Ramadan. Dan yang ketiga, hikmah puasa. Dikarenakan tidak beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keagungan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya atau sepatutnya lah kita sebagai orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah itu mempelajari atau kembali mengevaluasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan bulan Ramadan itu. Karena masih banyak di antara kita kaum muslimin, lebih-lebih masyarakat awam yang belum paham tentang hal-hal yang bersangkut paut dengan puasa di bulan Ramadan itu. Maka untuk itu perlulah kita mengkaji kembali agar kita sebagai mubalik atau dai lebih mudah menyampaikan tepat pada sasaran nantinya kita sebagai khatib ataupun sebagai mubalik di dalam bulan Ramadan. Maka untuk itu saya sebagai moderator pada pagi ini meminta pandangan-pandangan ataupun sarah-sarah yang berhubungan dengan bulan Ramadan kepada saudara-saudara para ustadz atau mubalik. Untuk itu saya lemparkan dulu kepada saudara kita yang sebelah kanan untuk menyampaikan baik itu yang berhubungan dengan latar belakang maupun daripada pengertian daripada puasa Ramadan tersebut. Untuk itu Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dapat berkumpul tentu di kantor YMBU yang kita cintai adalah al-imsak, yaitu menahan. Dan secara istilah adalah menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbitnya matahari. Demikian saja, mudah-mudahan para ustadz dan asatiz dapat menambahkan pengertian puasa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau tanggapan daripada ustadz kita tentang pengertian daripada puasa itu. Jadi untuk keseimbangan nampaknya kita minta pula kepada ustadz kita yang di sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja mengingat hari. Kita melihat pengertian dari, kalau tema kita menyambut bulan Ramadan, pengertiannya pengertian puasa. Jadi kalau kita mengkaji balik, kita menyambung dari Ustaz yang tadi, pengertian di puasa itu adalah imsak, menahan diri, baik itu lahir maupun batin, yang kira-kira yang membatalkan puasa. Mana yang batinnya itu melakukan hubungan suami istri di siang hari. Yang lahirnya tadi
minum dan makan. Nah, sejauh ini kita jalankan, insya Allah puasa itu akan berbekas kepada kita. Itu pengertian singkat saya. Kalau kita lihat kepada bulan Ramadan, ada dari tema Ramadan itu adalah merupakan satu pengertian dari ensiklopedia, itu yang bulan ke-9 di bulan Hijriyah. Bulan yang ke-9 dalam bulan Hijriyah. Mungkin itu saja tambahan dari kawan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi saum atau katakanlah puasa. Ya. Jadi saya rasa untuk pengertian sudah hampir dikatakan sempurna. Namun sedikit lagi bahwa kalau kita berbicara puasa Ramadan, bahwa Ramadan itu asal katanya Romado yarmidu, artinya membakar. Ini kalau secara arti. Namun kita kembali kepada puasa tadi, yaitu imsak, menahan lapar dan haus, menahan jima. Kemudian menghindarkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan ketetapan rukun dan syarat yang tertentu, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Saya rasa sekedar pengertian cukup demikian. Masuk kita kepada poin yang kedua, yaitu khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir daripada bulan Sa'ban. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa dahulu, setiap akan memasuki bulan Ramadan, beliau senantiasa berkhutbah. Ini bagi rujukan kita mungkin dari hadis dari Salman Al-Farisi ini. Berkhutbah untuk menjelaskan keutamaan ataupun hikmah-hikmah yang ada di dalam bulan Ramadan itu. Maka untuk itu, bagaimana syarah atau penjelasan tentang khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut lebih dapat dipahami oleh masyarakat luas. Untuk itu kepada para ustadz yang nanti hadir di depan masyarakat untuk dapat menjelaskan dengan baik. Untuk itu kami silakan kepada saudara atau ustadz yang sebelah kanan untuk menyampaikan isi daripada khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk bulan Sa'ban, di waktu itu beliau bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Madinatul Munawwarah. Maka Rasulullah berkhutbah kepada seluruh para sahabatnya dengan hadis yang berbunyi yang diterangkan di dalam kitab Sirrus Salikin, dalam kitab Sirrus Salikin. Qul ta'allamuna summiya Sa'banu Sa'bana. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala innama summiya Sa'banu Sa'bana. Innahu yatasa'abu fi khairin kasiran li Ramadan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai para sahabatku, tahukah kamu sekaliannya bahwa bulan ini dinamakan bulan Sa'ban oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka menjawab para sahabat, qalu Allah wa rasuluh. Sesungguhnya Allah yang tahu dan Rasulnya tentang bagaimana dinamakan bulan Sa'ban. Qala innama summiya Sa'banu Sa'bana. Sesungguhnya kata Rasulullah, dinamakan bulan Sa'ban itu adalah innahu yatasa'abu fi khairan kasiran li Ramadan. Sesungguhnya yaitunya pada bulan Sa'ban itu adalah, pengertiannya dinamakan bulan Sa'ban itu adalah, artinya adalah bulan Sa'ban itu adalah bulan yang bercabang-cabang. Artinya sangat banyak yaitunya cabang kepada kebaikan untuk menyambut bulan Ramadan.
Begitulah keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Maka di bulan Sa'ban ini banyak di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bercabang pikirannya. Ada semata-mata untuk dunia semata, memikirkan makanan dan minuman dan pakaian untuk hari Lebaran dan bulan Ramadan. Yang kedua, ada yang itunya cabang pemikirannya untuk meningkatkan amal ibadah untuk akhirat saja. Dan yang ketiga adalah mencabangkan pikirannya untuk dunia dan akhirat. Kedua-duanya hanyalah diusahakan dengan amal yang bersungguh-sungguh. Maka dari itu Rasulullah SAW menekankan, wahai para sahabatku, bahwa siapa yang ingin dibakar oleh Allah dosanya pada bulan Ramadan, maka bersihkanlah jiwa dan raganya untuk menghadapi bulan Ramadan. Sebagaimana bulan Ramadan adalah bulan membakar, agar manusia itu bersih dan suci. Tak ubahnya seperti manusia berusaha, itu seperti yang mempunyai sawah dan ladang. Ketika sawah dan ladang itu akan ditanami penuh dengan semak-semak belukar, maka setelah diselesaikan, maka ditumpuk itunya sampah-sampahnya. Maka sebelum ditanami, maka setiap orang harus menebarkan dan menjemur itunya apa yang ada di ladang itu supaya mudah dibakar. Dalam hal ini artinya adalah usaha. Untuk ladang itu ditanam adalah butuh usaha, sebagaimana dapat ditanami dengan sempurna. Begitu pula kita beramal di bulan Ramadan. Banyak hal-hal yang perlu diselesaikan antara kita dengan Allah. Membanyakkan istighfar dan ampunan agar dosa kita diampuni. Dan membanyakkan itunya memohonkan maaf kepada saudara-saudara kita. Sebagaimana kebanyakan untuk melepaskan daripada sebelum panjang lebar. Hanya sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang bedah materi apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi atau saudara kita ini belum mencapai atau belum menuju kepada yang kita maksud. Yang di sini yang dibahas ini adalah keutamaan daripada bulan Sa'ban. Yang kita maksud di sini adalah isi daripada khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kedatangan bulan Ramadan ini. Artinya informasi apa yang disampaikan oleh Rasulullah dengan Ramadan tersebut. Untuk itu kami minta kembali kepada saudara kita yang di sebelah kiri untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum sampai kepada khutbah, padahal judul kita adalah menyambut Ramadan. Jadi kata menyambut ini belum terterangkan pada kita untuk menyampaikan apa khutbah kita nanti. Fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan, itu salah satunya. Kemudian Rasulullah perbanyak puasa di bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Kemudian ada sambutan-sambutan Rasulullah. Di salah satunya dia sampaikan kepada para sahabat, atakum Ramadhanu sayyidus syuhur wa marhaban bihi wa ahlan ja'a sahru siyam bil barakati wa akrim bihi min zairi huwa'at. Artinya telah datang kepadamu yaitu bulan Ramadan, sayyidus syuhur, penghulu para bulan. Selamat datang. Ja'a syahrul siyam, datang bulan puasa, bil barokah, dengan penuh barokah. Fa akrim bihi, hendaklah kamu muliakan, min jairin huwaati, bahwa kamu akan, maka alangkah mulianya tamu yang datang itu. Ini hadis riwayat Tabrani. Jadi ini adalah salah satu cara-cara Rasulullah, yaitu menyambut bulan Ramadan. Kemudian khutbah yang Rasulullah sampaikan, saya kutip dalam hadis diriwayatkan Ibnu Khuzaimah. Apa kata Rasulullah? Khutbana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir Sa'ban wa qala ya ayuhan nas
qad azallakum syahru azim mubarakun syahru fihi lailatul khairi min alfi sahrin syahru ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyamahu fatatawa'an man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi kana kaman adda faridah fima siwa wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridah fima siwa wa huwa sahru sabri wa sabru sawabul jannah wa sahrul muwasah wa sahrul yazadu fi rizqil mu'min fihi man fatara fihi shaiman kana maghfiratul li dzunubihi wa itqan raqabati minan nar wa kana lahu mislu ajrihi min ghairihi ayan kusa min ajrihi syai'un. Artinya, wahai manusia, sungguh telah datang qad ja'alakum, sungguh akan dinaungi kamu syahrul azim, yaitu bulan yang sangat agung penuh dengan berkah. Syahrun fihi lailatun, yaitu bulan yang di dalamnya ada kebaikan 1000 bulan. Syahru ja'alallahu siyamuhu, yaitu bulan yang menjadikan Allah itu puasa wajib. Wa qiyamuhu, dan orang yang mendirikan salat malam tatawwa, yaitu disunatkan tatawwa. Man taqarraba fihi bi khoslatin, barang siapa yang mendekatkan diri kepadanya, samalah dia berbuat kebaikan. Kaman ada faridah, barang siapa yang menunaikan kewajiban fi masiwah pada bulan. Waman ada faridah, barang siapa yang melakukan sholat suatu perbuatan yang sunnah, maka dipalahi dengan pahala yang wajib di bulan yang lain. Waman ada faridah fihi kana kaman ada sab'ina faridah, barang siapa yang melakukan atau melaksanakan perbuatan yang wajib, karena kaman ada, seperti ada melakukan kewajiban 70 kali perbuatan kewajiban di bulan yang lain. Wa huwa syahrul sabri, dan dia adalah bulan sabar. Wa sabru sawabul jannah, dan kesabaran itu pahalanya adalah surga. Wa syahrul muwasatah, dan dia adalah bulan yang akan muwasatah, memberikan pertolongan. Wa syahru yazadu fi rizki, bulan yang akan menambahkan rezeki bagi orang mukmin. Fihi man fatara fihi, barang siapa yang memberikan, yaitu perbukaan kepada orang yang berpuasa, karena makfiratun, maka baginya adalah ampunan li dzunubihi, terhadap dosanya. Wa itqan raqabati minan nar, dan akan membebaskan dia dari api neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi, dan barang siapa yang memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pahala seperti pahala puasanya. Ayang kusa min ajrihi sayun, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut kepadanya. Demikian hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Ini adalah salah satu khutbah Rasulullah yang saya kutip dari buku berpuasa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diterangkan oleh saudara kita tadi tentang isi khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut hemat kami tadi sebetulnya tidak perlu kita baca matannya itu, cukup inti atau isi daripada khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara bahasa Indonesianya, kan itu, untuk menyingkat waktu kita. Tapi yang jelas bagi kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa di setiap akhir Sya'ban berkhutbah di hadapan para sahabat, menerangkan, menjelaskan tentang keutamaan daripada bulan puasa Ramadan tersebut. Tujuannya apa? Jelas bagi kita tujuannya itu satu, untuk mengajak kita untuk melatih diri kita untuk berpuasa, karena kita akan mengadakan atau melakukan puasa 30 hari. Alangkah baiknya di Sya'ban pun kita puasa, latihan dulu. Yang kedua, bahwa di sini kita sebetulnya
diminta untuk evaluasi. Membaca kembali kitab-kitab fikih yang berhubungan dengan bulan puasa, yang membatalkan, yang memakruhkan, bahkan syarat dan rukunnya. Tentunya demikian. Kalau isinya jelas bahwa kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi tersebut, ayuhan nas, qad azallakum. Datang bulan perlindungan. Artinya di sini bahwa banyak kalimat-kalimat di antara yang disampaikan tadi, bahwa bulan Ramadan bulan yang agung, bulan yang berkah, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Kemudian orang yang berpuasa di situ berpuasa diwajibkan. Di bulan ini diwajibkan berpuasa. Ini isinya. Mungkin ada yang lebih menjelaskan lebih detail sedikit lagi. Karena saya lihat hadis ini tadi belum cukup. Ini belum sempurna. Kenapa demikian? Karena di ujung daripada yang disampaikan saudara kita tadi masih ditanyakan oleh sahabat. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami tidak ada perbukaan untuk berbuka? Apa kata Rasulullah? Walaupun hanya dengan seteguk air susu. Ataupun hanya dengan sebiji kurma. Atau segelas air putih. Untuk itu kami silakan untuk sebelah kanan. Silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita membahas tentang Sallallahu alaihi wasallam dikala akan menyambut atau memasuki bulan Ramadan. Artinya apa yang harus kita capai di dalam bulan Ramadan tersebut. Langkah-langkah ataupun keutamaan-keutamaan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa bahkan sampai 10 dari yang awal itu merupakan rahmat. 10 yang ausotahnya atau yang pertengahannya itu adalah maghfirah. 10 yang akhirnya itu dikatakan bahwa itu adalah itkum minan nar. Begitulah Rasulullah memotivasi kita untuk bisa melaksanakan atau memelihara puasa Ramadan kita tersebut. Mungkin ada yang mau menambahkan atau memberikan pengertian daripada saum atau puasa. Yang kedua, kita sudah berbicara tentang khutbah Rasulullah SAW dikala akan menyambut bulan Ramadan, yaitu di akhir bulan Sya'ban. Dan yang ketiga, poin yang ketiga yang akan kita sampaikan nanti ke khalayak ramai ataukanlah kepada masyarakat. Poin yang ketiga ini adalah hikmah daripada puasa. Karena setiap ibadah tidak akan terlepas dari yang namanya hikmah. Lantas, apakah hikmah daripada puasa Ramadan itu? Ini yang perlu kembali kita jelaskan. Baik untuk kita maupun untuk masyarakat luas supaya lebih memahami daripada hikmah puasa. Karena tidak sedikit orang yang melaksanakan puasa tidak dia dapatkan apa-apa, melainkan lapar dan haus saja. Tetapi dengan memahami hikmah yang ada di dalam bulan Ramadan, bulan puasa, tentunya akan memperbaiki bahwa ibadah ini tidak hanya sekedar ritualnya saja. Demikian, untuk itu kami minta tanggapan ataupun pandangan daripada Ustadz kita yang sebelah kiri. Itu silakan. Wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara, para sahabatku, para mubalik, para alim ulama yang saya hormati, sesuai dengan pesan daripada Bapak Ketua tadi, jangan sampai melenceng daripada topik kita. Topik kita hari ini adalah menyambut Ramadan. Menyambut Ramadan, tadi Ramadan itu sudah dijelaskan bahwa artinya membakar. Sudah dijelaskan definisi itu. Jadi soal sambut menyambut ini tak ubahnya seperti satu delegasi yang datang. Satu rombongan besar datang. Itulah yang disambut. Sebab di dalam banyak hadis yang kata-kata marhaban bil wafdi. Marhaban bil wafdi. Selamat datang rombongan besar. Itu rombongan besar itu lebih dari 10 orang.
Jadi seolah-olah bulan suci Ramadan itu adalah satu rombongan yang datang yang harus kita sambut. Nah, ini soal menyambut ini. Belum lagi soal masalah yang lain yang terkandung di dalam bulan Ramadan itu, tapi soal bagaimana kita menyambutnya. Kenapa harus sambut? Karena bulan Ramadan itu dipuji oleh Allah di dalam ayatnya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan itu, kata Allah, di bulan itulah diturunkan kitab suci Al-Quran. Dan di dalam hadis tidak kitab suci Quran saja yang diturunkan. Seluruh kitab-kitab yang lain diturunkan pada bulan suci Ramadan. Mulai dari suhuf Nabi Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Jadi itulah sebabnya bulan Ramadan jadi bulan yang mulia. Kalau dia datang, marhaban ya Ramadan. Kenapa diucapkan marhaban ya Ramadan? Kenapa kita sambut dia? Karena kemuliaan-kemuliaan itulah. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan, qad azallakum syahrun azim. Kamu benar-benar nanti akan dilindungi, akan dinaungi oleh bulan yang maha agung, yang agung. Karena Allah lah yang mengagungkannya. Jadi kembali kita kepada soal menyambut. Kita sekarang seolah-olah kita hari ini menyambut satu delegasi besar, satu rombongan besar. Apa delegasi itu? Yang pertama, ifradahullahu siyamahu. Bulan suci Ramadan itu, disitulah puasa sebagai rukun Islam yang diwajibkan. Sebulan penuh. Di bulan lain tidak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, waja'ala qiyamahu fi lailatihi tatawuan. Di malam hari diwajibkan salat tarawih. Di bulan lain tidak ada. Sunat, Pak. Ini satu kemuliaan. Makanya kita sambut ini semacam anggota delegasinya itu. Puasa Ramadan, kemudian salat sunat tarawih. Kemudian apa lagi? Man taqarraba bi khaslatin minal khairi. Kana kaman ada faridatan fi masiwahu. Ini juga tidak ada di bulan lain. Kalau dilakukan ibadah wajib di bulan Ramadan, sama pahala. Kalau dilakukan ibadah sunnah di bulan suci Ramadan, sama pahalanya dengan ibadah wajib yang dilakukan di bulan lain. Faman ada faridatan kana kaman ada faridatan sab'ina fi masiwahu. Jadi kalau di bulan itu kita melakukan ibadah wajib, pahalanya sama dengan 70 kali ibadah sunnah di bulan lain. Ini macam anggota-anggota delegasinya ini. 70 ibadah wajib di bulan lain. Ini yang dimaksud, yang disambut itu ini. Kenapa kita elu-elukan? Kenapa kita begitu bersemangat menyambutnya? Di mana-mana kita lihat ada marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Inilah kiranya delegasi yang kelompok-kelompok delegasi yang kita sambut itu. Kemudian siapa yang dengan ikhlas memberi makanan berbuka orang berpuasa, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dan dia akan mendapat pahala juga seperti orang puasa itu, tanpa mengurangi sedikit dari pahalanya. Dan banyak lagi urutan-urutan itu. Kalau dibuat 1, 2, 3 sebagaimana yang dikatakan moderator tadi, ambil kesimpulannya yang ringkas-ringkas saja. Tidak perlu kita membahas, belum lagi kita membahas bagaimana hikmah puasa, hikmahnya ini belum lagi. Tapi kita sekarang membahas bagaimana kita mengelu-elukan kedatangan bulan suci Ramadan ini. Bagaimana semangat kita menyambut bulan suci Ramadan. Sesuai dengan saran dari Pak Ketua tadi, jangan menyimpang daripada materi kita. Ini mungkin sebagai tambahan saja. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut bulan puasa Ramadan. Tetapi poin kita yang ketiga ini adalah hikmah. Bukan lagi masalah sambut menyambut. Kalau sambut menyambut tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi itu sudah sangat menggugah sekali. Memang itulah yang sesungguhnya. Kembali kepada poin yang ketiga ini, hikmah daripada
puasa Ramadan itu. Kembali saya lemparkan kepada saudara kita yang sebelah kanan untuk memberikan tanggapan ataupun katakanlah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jalinan iman dan Islam. Jadi pembahasan kita hari ini adalah terkait dengan menyambut Allah jasaduhu ila nira. Siapa yang berbahagia masuk dalam bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya untuk masuk ke dalam api neraka. Ya. Dan juga kita mengetahui jazibi. Ya. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Ya. Menerangkan di sini bahwasanya poin atau pahala atau fadilah dan hikmah di bulan puasa ini, puasa di bulan Ramadan terutama kali, ya, berbeda dengan amalan-amalan ibadah yang kita lakukan yang lainnya. Contoh sholat, kita sholat itu minimal orang tahu atau keluarga kita tahu. Zakat, ketika kita mengeluarkan zakat itu minimal amilnya tahu. Ya, dan begitu sebagainya pasti ada seorang yang tahu ketika kita melakukan sebuah ibadah. Tetapi ketika kita melakukan ibadah puasa itu tidak ada yang bisa mengetahui antara kita dan Rabb. Ya. Dikarenakan kita bisa saja berbohong. Ya. Bahwasanya menyampaikan kita puasa ana shaim, ya. Tapi di belakangnya kita bisa mencuri-curi untuk makan, minum dan lain sebagainya. Maka sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi, asyamuli, puasa itu adalah untukku. Ya. Puasa yang kita buat itu, yang kita tahan itu tuh adalah itu dikarenakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan itu adalah untuk Allah, maka Allah akan memberikan jaza pahala yang sungguh sangat luar biasa. Maka disitulah kita mulai melihat bahwasanya apa hikmah-hikmah yang ada di puasa yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Yang pertama itu mungkin melatih diri kita untuk disiplin, ya. Melatih bagaimana kita bisa mendisiplinkan kembali, baik itu mendisiplinkan sebuah aturan dan mendisiplinkan sebuah waktu, ya. Yang kedua yaitu mempererat silaturahmi. Kenapa kita sampaikan dalam mempererat silaturahmi? Ya, sampaikan man fatara shaiman, ya. Lupa ya. Dan sampai akhir, ya, barang siapa yang memberikan makan untuk orang berpuasa, ya, itu pahalanya sungguh sangat luar biasa yang mendidik kita supaya kita sama-sama bisa menjaga silaturahim antara sesama kerabat, ya. Terus kita dapat mengontrol diri kita dalam emosi, ya. Disampaikan bahwasanya ketika kita diganggu, ketika kita ada mengusilin, ya, maka kita dianjurkan untuk menyampaikan ini shaim, saya dalam keadaan berpuasa. Tujuannya adalah bahwasanya bagaimana kita bisa mengontrol diri kita dalam keadaan berpuasa toh. Iya. Sehingga kita mampu untuk menahan emosi, menahan perilaku kita. Mungkin di luar kita sebelum berpuasa kita tak mampu untuk menahan emosi kita. Tetapi dalam puasa ini maka sampaikan bahwasanya ketika ada yang mengganggu, mengusilin, ini shaim, saya dalam keadaan berpuasa. Ya. Secara tak langsung ini adalah untuk menahan emosi kita, mengontrol diri kita. Ini melatih. Bahwasanya di bulan Ramadan inilah bulan dalam melatih diri. Ya, banyak hal yang kita latih ketika di bulan Ramadan ini. Ya. Terus yang terakhir yaitu melatih diri kita untuk hidup sederhana. Ya. Mungkin kadangkala ketika di luar Ramadan kita itu makannya itu kadang kebablasan. Ya. Sering mengikuti nafsu. Bahkan sesuatu hal yang bukan menjadi sebuah kebutuhan, ya, diada-adakan. Tetapi ketika kita di Ramadan, salah satu contohnya saja, ketika kita berbuka, itu ada perasaan ketika kita ingin belanja untuk futurnya, itu untuk perbukanya, oh ini enak, ini enak, ini enak, sebagainya, ya. Tetapi ketika sudah masuk, air saja sudah masuk, itu sudah kenyang, ya. Belum hal yang lainnya kita sudah merasakan bahwasanya sudah lepas dahaga, ya. Inilah kita bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang sederhana dalam kehidupan, ya, dan lain sebagainya. Begitu banyak hikmah-hikmah yang terkandung dalam bulan Ramadan, sehingga
yang intinya adalah disampaikan man shoma atau man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Sehingga ketika kita mampu untuk mendirikan berpuasa di bulan Ramadan, itu adalah poin terpentingnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hadiah terpentingnya, hadiah terbesarnya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Dihapuskan oleh Allah seluruh macam dosa-dosa kita, yaitu dalam tanda kutip dosa-dosa kecil ya, yang bisa dihapus dari dosa-dosa yang telah kita lalukan sebelumnya. Ya, inilah manfaatnya ketika kita mampu untuk melatih atau membiasakan diri kita dalam bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada bulan puasa Ramadan tersebut, yaitu pada prinsipnya adalah pengendalian diri, dalam arti bahwa bagaimana kita di dalam berpuasa itu bisa hidup sederhana, kemudian mungkin juga menanamkan kesabaran, maksudnya yaitu kalau ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, kita mengatakan inni shaim, aku ini berpuasa. Dan banyak tadi hikmahnya, bahkan mungkin tadi saya rasa masih ada yang perlu ditambah lah ya. Seperti mungkin bidang-bidang sosial gitu kan, apa itu hikmahnya. Untuk itu kami minta lagi tanggapan daripada saudara. Masalah hikmah bulan Ramadan. Ya. Hikmah, salah satu hikmah bulan Ramadan adalah menjadi kafah bagi kaum muslimin dan muslimat. Makna arti kafah di sana itu untuk bisa melebu-lebu dosa dan kesalahan. Jadi kunci yang pertama adalah hikmah bulan Ramadan ini bisa menghapus dosa dan kesalahan kita. Kalau memang menjalankan sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditentukan Allah dalam Al-Quran dan hadisnya. Itu yang pertama. Yang keduanya, di dalam bulan suci Ramadan, salah satu hikmahnya yang disampaikan oleh saudara tadi, tapi terlalu panjangnya itu. Menjaga kedisiplinan, baik itu disiplin ibadah maupun disiplin waktu. Kita ini masalah waktu melor semuanya. Kadang-kadang janji kita jam 9, datang jam 11. Itu tidak konsekuen. Seharusnya gimana? Lewat hikmah Ramadan kita ambil. Mari kita berdisiplin. Disiplin dalam ibadah, disiplin dalam waktu, disiplin dari banyak hal. Insya Allah kalau ini mampunya kita lakukan, saya yakin dan percaya mubalik dari YMBU akan semakin indah dan enak di tengah-tengah masyarakat kita, tidak dipandang lagi sebelah mata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditambahkan oleh saudara kita tentang hikmah daripada bulan puasa Ramadan tersebut, atau hikmah puasa atau siap. Bagaimana ini, apakah harus langsung sekarang kita simpulkan atau kita minta dulu wejangan dari Pak Ketua kita, atau sudah ditutup langsung menyampaikan wejangan terkait dengan penyambutan bulan puasa Ramadan ini? Untuk itu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dijawab lagi, Ustadz. Wabarakatuh. Saya ulang ya. Ulangi sekali Memang lagi. Ustadz itu selalu melanggar. Lupa karena selalu mengingatkan orang, lupa diri sendiri. Jadi saya ulang lah ya. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya 7 poin aja. Kalau masalah materi ceramah tadi saya kira udah nyampai, udah lengkap ya nak ya, udah lengkap semuanya. Terutama masalah penyambutan Ramadan, kemudian hikmahnya, pengertian udah lengkap lah semuanya itu. Dan sebenarnya banyak lagi yang tak mungkin kita ungkapkan ya kan, karena waktu sangat kasib ya. Karena waktu sangat kasib tidak bisa kita ungkapkan semua. Tinggal Bapak menambah-nambah aja, mengurangi jangan, gitu kan. Cuma saya ingin menjelaskan bagaimana kita ceramah itu mengikuti kriteria
sistematika yang sudah baku. Yang tadi sistem penyampaian bapak-bapak tadi, mohon maaf saya tidak mengikuti sama sekali tentang sistematika dan ketentuan yang berlaku. Kita sudah dilatih oleh Pak Zulkarnain Umar. Belum nampak saya tadi hasilnya. Bahkan saya sudah coba kemarin menambahkan, ternyata masih belum. Nah, sementara itu ya kalau kita menghadapi orang-orang yang paham, pasti orang menilai kita kurang nanti. Ya, sementara di jemaah itu sekarang orang banyak kelasnya di situ, ada yang paham, ada yang tidak paham. Jadi kita kalau boleh ya, kita ikutilah kriteria yang ada. Ya, saya yakin ini memang berat, saya tahu ini berat sekali. Ya, tapi setidaknya sedikit demi sedikit. Maka nanti waktu pelatihan, tolonglah datang. Rencana saya besok satu aja lah narasumber. Jadi itu misalnya kita sampaikan ini langsung praktek, sampaikan langsung praktek dari aman ya. Sebab ilmunya sudah ada di situ. Ilmunya udah ada di situ. Saya berharap bapak-bapak ini ya membaca materi yang sudah kita kirimkan. Kan sudah dikirimkan di mana? Di sentral. Bacalah itu semuanya. Udah bagus tuh. Saya kemarin saya tonton lagi Pak Zulkarnain ini, Pak Zulkarnain Umar ini ya, si ceramahnya itu saya dalami bagus lah. Lumayan bagus isinya. Ya, dan itu juga yang saya sampaikan pada periode kedua. Oke. Baik, saya ulangi dulu ya satu, bahwa ceramah yang baik itu mengikuti kriteria ilmiah berisikan 3 hal. Masih ingat? Si. Nah, pertama pendahuluan atau mukaddimah, sama aja itu. Ya. Mukaddimah bahasa Arab, pendahuluan itu bahasa ilmiahnya memang pendahuluan, ya, preface, ya. Kemudian baru isi. Kemudian baru penutup atau kesimpulan. Oke. Itu dulu tolong nanti Jumat depan udah muncul itu. Oke. Saya ulangi jelaskan masalah pendahuluan dulu. Pendahuluan itu isinya apa? Masih ingat enggak? Apa isi pendahuluan? Latar belakang. Latar belakang, mantap. Latar belakang itu berisikan apa? Kan gitu. Ya, artinya latar belakang ini maksudnya gini, mengapa kita harus membahas tentang penyambutan Ramadan? Mengapa? Kita jelaskan ini dulu. Ya, mengapa kita kita harus membahas tentang penyambutan bulan suci Ramadan ini? Nah, itu kan itu di latar belakang itu kan. Nah, menyampaikan latar belakang itu yang harus kita jelaskan adalah data atau fakta, atau kutipan, atau kisah-kisah yang menarik. Baru nanti melontarkan serangkaian pertanyaan. Itu isi pendahuluan. Kan udah ada di apa itu, nanti tinggal baca lagi. Tolong buat nanti apa seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau saya implementasikan begini. Nah, jadi nanti kalau Bapak membuat konsepnya ini adalah pertama atau nomor 1 adalah pendahuluan. Kalau dalam tulisan karya ilmiah namanya bab 1. Kalau kita di sini cukup pendahuluan. Oke? Baru yang kedua nanti pengertian puasa. Udah masuk Pak 2 tuh. Di sini memang kita tidak buat di buku itu pendahuluan karena pendahuluan itu sudah wajib, sudah harus. Kalau sudah wajib, sudah seharusnya, ngapain diulang-ulang? Nah, begitu filosofinya itu tuh. Kan enggak ada di sini, Pak. Jangan begitu. Filosofinya memang seperti itu, enggak perlu lagi. Kalau yang namanya ceramah itu ada dulu pendahuluan, baru isi, baru belum. Nah, tapi kalau kita konsep, kita buatlah pendahuluan. Nah, di pendahuluannya nanti kita buatlah data atau yang tadi itu, kan. Tapi isinya itu tuh mengapa kita harus menguraikan ini? Itu isinya tuh mengapa. Ah, kan gitu ya. Jadi mengapa itu karena ada data. Data itu apa tadi isinya? Nah, data itu ya bisa berupa Al-Quran, bisa berupa hadis, bisa berupa aksioma, bisa berupa postulat, dan lain-lain.
Ada di apa itu semuanya? Udah saya kirim. Itu yang masuk dengan data. Jadi hadis bisa, Al-Quran bisa kan? Ya, ini nanti sesudah rukun selesai nih ya. Ini rukun enggak usah saya bahas ya. Ini selesai rukun. Jadi data kita apa? Datanya adalah bahwa kita akan kedatangan bulan, yaitu bulan yang paling utama. Itu yang pertama, kita akan datang ini. Nah, jadi sama dengan Pak Sapuran, kalau datang bagaimana kita? Mengapain kita? Nah, jadi ini kita akan kedatangan bulan yang paling utama, penghulu dari 12 bulan yang ada. Dari sana berangkat dulu. Ya, karena itu data itu. Yang data itu kan. Nah, kemudian tentunya ada dasarnya juga, ada hadisnya kan. Kita sudah tahu kemarin ya, yaitu Sayyidus Syuhur Ramadan. Penghulu daripada bulan adalah Ramadan. Ini sudah postulat, sudah data, suatu yang tidak bisa dibantah lagi. Satu ya. Kemudian itu yang pertama datanya. Kedua, bulan Ramadan itu salah satu fasilitas yang diberikan Allah untuk menghapus dosa dan cara efektif untuk mendapatkan surga Allah. Ini kan hadis nih, itu data juga. Jadi berdasarkan data tadi itu nampaknya Ramadan ini sangat penting. Sangat penting. Nah, menghapus dosa, cara masuk surga, ini datanya. Oke. Sementara fenomena di lapangan, kan sesudah data fenomena. Sesudah data itu fenomena. Fenomena apa artinya? Ya, gejala-gejala yang ada di lapangan. Kejadian yang ada di lapangan. Di lapangan bagaimana? Kenyataan yang di lapangan. Masih ada orang yang beriman yang masih belum menyambutnya dengan baik atas kehadiran Ramadan. Datang Ramadan, datanglah. Tidak ada apa sama sekali. Ini yang menjadi masalah. Makanya kita jelaskan masalah penyambutan bulan suci Ramadan. Seharusnya kalau orang itu, ini nanti seharusnya kan. Kemudian itu yang kedua, yang pertama dulu ya, masih ada orang beriman yang masih belum menyambut baik dengan kehadiran bulan Ramadan. Yang kedua, ini fenomena saya catatnya. Bisa banyak nanti, bapak-bapak tergantung bapak nanti ya. Yang kedua, masih ada yang masih merasa risih. Ada orang merasa risih kan? Atau tidak gembira sama sekali dengan kehadiran Ramadan. Aduh, puasa dah datang. Awak tidak bisa lagi merokok siang-siang. Awak tidak bisa makan lagi siang-siang. Itu fenomena. Walaupun Anda tidak semua lah kan sebagian. Tapi masih ada. Karena masih ada, inilah perlu kita menjelaskan nanti penyambutan Ramadan ini. Begitu, jadi sinkron lah dari atas sampai ke bawah. Oke? Yang diharapkan bagaimana? Kita mengharapkan apa? Atau dasolen istilahnya, bahasa ilmiahnya dasolen. Bagaimana? Ya, gembira ria dengan kata Ramadan. Seharusnya orang itu gembira ria dengan Ramadan. Apalagi ada hadisnya. Apa hadisnya? Kalaulah orang tahu betapa hebatnya, betapa mulianya, betapa banyaknya manfaat Ramadan ini, orang akan berdoa, ya Allah jadikanlah Ramadan setiap tahun, sepanjang tahun. Berarti artinya harus gembira. Itu seharusnya diharapkan seperti itu. Tujuan. Kemudian dia menyambut dengan baik, ya, sehingga orang-orang banyak menyambutnya dengan cara macam-macam, walaupun itu tidak persis seperti yang diinginkan agama, misalnya berlimau, betul? Tapi itu kan tidak dicari apa. Kemudian ziarah kubur, seolah-olah itu sudah apa? Setiap orang mau Ramadan ramai ziarah kubur. Padahal itu tidak perintah. Seperti itulah sebagai tanda gembira. Nah, itu seharusnya. Kenyataannya itulah tidak bergembira. Kemudian banyak orang merasa berat. Itu kenyataan ya. Nah, timbul pertanyaan, baru masuk pertanyaan-pertanyaan. Kan ada dibilang Pak Zulkarnain kemarin ada pertanyaan kan gitu kan. Ini dia contoh, saya buat pertanyaannya di sini. Kenapa masih banyak orang yang belum menyambut baik dengan kehadiran Ramadan? Kenapa? Nah, apakah mereka tidak mengetahui tentang keutamaan Ramadan? Apakah mereka belum mengetahui bahwa bulan Ramadan itu ada salah satu fasilitas yang diberikan Allah untuk menghapus dosa dan cara yang efektif untuk mendapatkan surga? Akhirnya kita buat pertanyaan situ. Mungkin pasti gara-gara itu tuh. Makanya tidak gembira kan? Maka tidak tahu. Baru kita masuk. Gandakan pahalanya. Sehubungan dengan itu kami merasa perlu. Nah, sehubungan dengan fenomena gejala data perjalanan tadi,
kami merasa perlu membahas tentang bulan Ramadan. Baru masuk, yaitu salah satu bulan yang pada bulan tersebut orang beriman diwajibkan berpuasa. Oke? Baru sinkron dia. Kalau kita tengok judul tadi, ini keutamaan Ramadan kok puasa pula? Kan bisa pertanyaan tadi itu kan? Ada pertanyaan tadi itu. Nah, karena belum dihubung-hubungkan gitu. Nah, jadi dihubung-hubungkan, oke? Nah, itu selesailah pendahuluan tuh. Selesailah latar belakangnya. Jadi kan orang iya ya, mengapa orang tak gembira ya? Padahal udah. Nah, sehubungan itulah kita memberikan penjelasan. Nah, orang sudah tertarik, baru kita kasih penjelasan. Kalau orang tak mau mendengar, mengapain kita kasih penjelasan? Kalau orang tak tertarik, mengapain kita kasih penjelasan? Capek deh. Kan begitu kan? Jadi makanya kita harus usahakan dulu bagaimana, kan ada dikatakan Pak Jurgan ini supaya orang tertarik. Itu tujuan pendahuluan kan, bagaimana orang tertarik, itu tujuan pendahuluan. Jadi tujuan kita pertama itu. Oke? Itu semua berlaku dia di mana-mana ya. Itu yang nanti kita coba usahakan. Oke. Saya kira kekurangan kita tadi di sini banyak. Nah, yang lainnya insya Allah udah bisa lah. Udah mantap. Nah, cuma mungkin perlu juga saya buatkan secara lebih sederhana mungkin. Nah, karena dan agak teratur. Kalau bapak-bapak tadi itu kan memang apa yang diingat karena tidak catat kan gitu kan. Jadi sebaiknya kalau dicatat, kalau dikonsep bisa nanti lebih rapi gitu kan. Coba kalau yang teringat itu kan berapalah daya ingat kita, apalagi kita yang tua-tua ini kan. Saya katakan kalau bapak niat beribadah ini jangan lupa nanti satu ya. Menahan diri dengan niat beribadah. Nah, ini jangan tinggal ini, fatal nih. Sebenarnya Pak Haji, nanti ini disebutkan dalam buku nanti di buku ya. Jadi menahan diri dengan niat beribadah dari makan minum, berhubungan badan dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ini saya kutip dari buku Minhajul Muslimin halaman 405. Jadi ini bukan bahasa saya ya. Di tempat lain juga mirip-mirip juga. Cuman tadi itu ada satu tuh dengan niat beribadah itu selama ini rasanya tidak begitu terungkap. Besok kalau bisa kita ungkapkan lah ya, niat beribadah. Oke. Nah, itu udah pertama itu ya, pengertian. Yang yang baru nanti masuk pokok bahasanya yang ketiga, khutbah Rasulullah ya. Situ ada yang kita hilangkan, saya minta tadi Pak Azhar menghilangkan, yaitu masalah kaifiyat. ya. Puasa ya. Kalau kita bahas di sini itu tidak sempat itu. Panjang ceritanya. Coba ke satu, siapa yang wajib dipuasa? Apa syarat-syarat puasa? Apa rukunnya? Apa yang membatalkannya? Apa sunnah-sunnahnya? Panjang ya. Jadi setelah saya pikir dan diskusi juga tadi dengan Pak Mustamam dengan Pak Regar, kita kurangi nanti kita buat khusus untuk kaifiat puasa. Bulan puasa dan nanti. Bulan puasa ada satu judul khusus kaifiat puasa, bulan puasa, oke? Oke. Sekarang khutbah Rasulullah menyambut Ramadan. Ini tuh apa nih? Itu panjang khutbahnya, panjang. Nggak usah dibacakan pula di sini nanti, habis waktu. Ini saya ambil aja sedikit nih, sedikit aja ya. Wahai manusia, sesungguhnya kamu akan dinaungi oleh bulan yang senantiasa besar dan dipenuhi keberkahan. Udah tadi itu kan? Ya. Nah, itu ada titik duanya. Ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kata beliau kan, suatu kebajikan nilainya sama dengan satu fardu di bulan lain. Itu sudah ada tadi. Kemudian satu fardu dalam Ramadan nilai sama dengan 70 kali lipat pada bulan lain dan seterusnya. Ini bisa kita baca dalam fikih Islam, ada tuh jilid 3 halaman 22. Nah, jadi kita semuanya berdasarkan buku deh ya, jangan karang-karang nanti nggak enak kan. Ada lagi bahasa yang kita kenal. Qad ja'akum syahrul mubarak, syahrul maghfirah, syahrul rahmah. Itu kalau bisa diremang bagus juga tuh. Sungguh akan datang suatu bulan yang penuh keberkahan. Kalau bisa diartikan apa itu berkah. Ya, apa itu berkah? Kalau bahasa manajemennya berkah ini efisien, efektif. Efisien itu artinya dengan ibadah yang sedikit tapi pahalanya banyak. Itu berkah. Kemudian maghfirah, pada bulan Ramadan itu diampuni dosa. Kan gitu kan? Kemudian syahrul rahmah, bulan rahmat, artinya banyak kebaikan-kebaikan di situ. Rahmat itu artinya kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu kan banyak ya. Dan kebaikan yang paling utama adalah surga. Dengan kata lain, dengan puasa bisa kita masuk surga. Nah, gitu kira-kira ya. Baru masuk hikmah puasa. Nah, kita harus tahu dulu apa arti hikmah. Apa arti hikmah? Jadi
mungkin payah juga kita mencari kemana mau dibaca. Gampang, baca Google. Kalau di buku memang ada, tapi di Google baca tuh ya bisa, gampang, enak ya. Jadi hikmah itu saya sebut ini menurut KBBI, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu yang resmi kan? Resmi. Ini saya perlu untuk kita aja ini ya, untuk kita aja. Nanti nggak usah diceramahkan pula ini. Nggak usah diceramahkan pula ini ya. Iya, jangan diceramahkan pula. Hikmah itu artinya kebijaksanaan dari Allah. Kebijaksanaan. Hikmah artinya kebijaksanaan, yaitu dari Allah. Berarti bulan Ramadan adalah salah satu kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemudahan bagi orang beriman untuk menghapus dosa. Nah, itu dia kemudahan, untuk menghapus dosa dan menambah pahala untuk keperluan kebahagiaan hidup di dunia, alam barzah dan akhirat. Itu di kamus saya ambil. Oke? Kemudian hikmah juga diartikan sakti, karena memang bulan Ramadan itu sungguh sakti kan, Ya, sakti banget itu. Kemudian bulan puasa adalah bulan yang sangat sakti karena pada bulan tersebut banyak keberkahan dan rahmat, kata dia. Kemudian hikmah juga dapat diartikan makna yang dalam atau manfaat yang banyak. Ya, artinya banyak manfaat yang dapatkan pada bulan Ramadan antara lain. Pada siang hari ada yang difardukan yaitu puasa. Puasa itu dapat membersihkan jiwa, meningkatkan iman dan takwa, kemudian latihan pengendalian diri. Banyak itu Bapak-bapak udah hafal lah itu ya. Kemudian untuk kesehatan. Mana ada yang mau garis bawahi di kesehatannya? Di puasa ini meningkatkan hormon endorfin namanya. Hormon endorfin. Hormon endorfin ini mental lebih tenang. Kita lebih tenang. Biasanya orang ada obat seperti ini, obat pil endorfin ini. Tapi ini tak usah makan itu, dengan puasa kita sama nilainya itu. Artinya apa? Mental lebih tenang, hati lebih nyaman dan bahagia kalau puasa. Kan kita terbukti puasa itu kan awak lapar, tapi kok bahagia ya? Kok senang ya? Nah, itu rupanya produksi dari puasa itu ada endorfin namanya. Itu yang mungkin perlu digaris bawah. Ini baca buku maka dapat nih. Ini jarang juga kita bahas ini ya. Jarang juga kita bahas ya. Banyak lagi ini. Ini banyak nih sebut. Malamnya ada ini, subuhnya ada sahur, orang mengenal dan seterusnya banyak. Tidak perlu saya bacakan lagi tadi udah ya. Kemudian mungkin melatih kesabaran. Ini perlu juga nih. Melatih kesabaran. Sebab ayatnya kan adalah innamai waffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Kan itu kan? Nah, bisalah dibaca nih. Melahirkan rasa kasih sayang karena kita masih orang pembukaan bersedekah dan segala macam banyak ya. Kemudian kesehatan tadi sumu tasihu. Nah, itu kira-kira. Baru nanti dibuat penutup, kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan itu bagaimana intisari dari cerita tadi. Intisarinya ini saya baca, tapi boleh lain dari ini ya, tapi nyambung gitu ya. Bulan Ramadan adalah salah satu kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemudahan bagi orang yang beriman untuk menghapus dosa dan menambah pahala untuk keperluan kebahagiaan hidup di dunia, alam barzah dan akhirat. Itu sebut ya. Karena itu bulan Ramadan disebut Sayyidul Zuhur. Artinya penghulu bulan, bulan yang paling utama. Jadi bulan Ramadan dari 12 yang paling utama adalah bulan Ramadan. Karena itu mari kita sambut. Nah, nyambung kan? Pendahuluan tadi. Dengan di atas nyambung dia. Nah, mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan kegembiraan dan rasa syukur. Sesuai dengan di ujung ayatnya, walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sehingga dengan Ramadan itu kita menjadi orang yang membesarkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepada kita, kemudian kita bersyukur, mengakui nikmat Allah. Jadi nyambung dia ya. Karena itu mari kita sambut bulan suci Ramadan. Begitulah harapan kita. Ini memang berat. Saya pun sebenarnya membuat ini bukan sebentar. Semalam saya tidur. Para asatid yang telah memberikan pandangan-pandangannya, terutama sekali kepada Ketua YMBU. Kita ucapkan terima kasih atas distribusi ilmu pengetahuan yang diberikan kepada kita. Syukur alhamdulillah. Untuk itu kita kasih aplaus kepada Bapak Ketua YMBU. Mudah-mudahan ke depan semakin baik. Nah, saya rasa kesimpulan tidak begitu panjang perlu lagi kita bahas karena kesimpulan itu semua nampak sudah diutarakan atau disampaikan oleh Bapak Ketua YMBU. Mulai dari tadi pendahuluannya, isi termasuk natijahnya atau kesimpulan. Baru dia masuk kepada pengertian daripada
puasa, khutbah atau isi daripada khutbah Rasulullah menyambut bulan Ramadan dan hikmah-hikmah yang ada di dalam puasa tersebut. Tentunya tidak akan terlepas daripada yang namanya hubungan dengan Allah, dengan hubungan dengan manusia, yang sifatnya rohani dan juga fisik atau jasmani. Tidak terlepas daripada hikmah daripada bulan Ramadan tersebut. Artinya bahwa inilah harus kita jaga. Kalau masalah kesimpulannya sudah sama-sama ada pada diri kita masing-masing.